warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Nurmaningsih, NIM 175-2118. Saya berasal dari kelas D. Di dalam video ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Awal kisah, pada zaman dahulu, ada sebuah perkampungan di nelayan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Hiduplah satu orang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup sangat serba kekurangan. Mereka tinggal di desa yang sangat kecil dan sepi. Penduduk lainnya pun pada pergi merantau untuk mencari penghasilan lainnya atau penghasilan yang lebih. Tidak banyak yang dapat dilakukan di desa itu, karena desa itu memiliki tanah yang gersang, ikan yang di laut pun sedikit. Anak pertama laki-lakinya yang bernama Malin Kundang itu suka sekali bermain. Setiap harinya hanya mengejar anak ayam satu-satunya milik orang tuanya. "Hei burik, akan ku kejar kau burik." "Ya, aku berhasil menangkapmu burik." Kata si Malin Kundang kecil yang terus mengejar-ngejar anak ayam. Biasanya, jika dia berhasil mendapatkan anak ayam tersebut, ia akan menyiksa anak ayam tersebut. Suatu hari, ayah Malin Kundang yang hendak merantau ke negeri seberang. Konon katanya di negeri seberang sangatlah mudah untuk mencari uang, dan di negeri seberang sangatlah kaya. "Malin anakku, ayah berangkat dulu ya nak." "Iya ayah, hati-hati ayah, semoga selamat sampai tujuan, kami akan selalu menantimu." Ayah Malin Kundang segera menaiki kapal bersama penduduk lainnya yang hendak pergi merantau. Tinggallah seorang ibu dan Malin Kundang di desa yang sangat sepi dan miskin itu. Hari demi hari berlalu, tiada kabar dari sang ayah. Ibunya pun selalu menunggu kabar dari sang ayah. Sang ibu pun harus bekerja lebih keras guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara itu, si Malin yang terus mengejar-ngejar anak ayam yang bernama si Burik. Tiba-tiba, si Malin saat mengejar si Burik terjatuh. "Akan ku kejar kau Burik." "Aduh bu, sakit." Kaki Malin Kundang pun tersandung batu yang sangat besar. Ia terjatuh sangat keras. Lengannya pun tergores batu yang sangat tajam. Lukanya pun cukup besar. Ia pun menangis merintih kesakitan. Sang ibu pun merawat Malin dan mengobati lukanya dengan penuh kasih sayang. "Tenang anakku, luka ini pasti akan sembuh. Namun bekas lukanya akan susah hilang. Tenanglah anakku." Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, tahun pun tergesa-gesa. Tanpa disadari, Malin pun berubah menjadi pria dewasa yang kuat dan tampan. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sangat sepi dan miskin ini. Ia ingin seperti ayahnya merantau di negeri seberang. Akhirnya, Malin Kundang pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau di negeri seberang. "Bu, izinkan aku pergi merantau, Bu. Pergi merantau seperti ayah." Kata Malin Kundang meminta izin kepada ibunya, yang seketika ibunya menjadi sedih. "Jangan anakku, jika kamu merantau, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Kamu adalah anak satu-satunya. Jika kamu merantau tidak pulang, terus ibu akan tinggal bersama siapa?" "Jangan khawatir Bu, aku akan segera kembali. Aku akan menjadi pria yang kaya dan sukses, dan aku akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku," kata si Malin Kundang untuk meyakinkan ibunya agar diizinkan untuk pergi merantau. "Baiklah anakku,
Bajak laut pun meninggalkan kapalnya dan kapal tersebut terkantung-kantung di tengah laut. Malin Kundang pun selamat karena ia bersembunyi di peti. Beruntungnya Malin Kundang setelah keluar dari persembunyiannya karena kapal yang ditumpangi sudah berlabuh di pelabuhan. Di pelabuhan di dekat pantai tersebut terdapat desa yang sangat subur dan kaya. Pelabuhannya pun cukup besar dan sangat ramai. Wah, disinilah aku akan mengadu nasib. Malin Kundang pun selalu bekerja keras. Siang dan malam ia terus bekerja. Hanya satu yang ada di benaknya, menjadi orang kaya dan sukses. Berkat tekad dan kerja keras Malin Kundang menjadi pria yang kaya dan sukses. Suatu ketika, Malin Kundang bertemu dengan Putri Nakoda. Putri Nakoda yang cantik parasnya, ia pun jatuh cinta kepada putrinya. Lalu ia menikahi Putri Nakoda tersebut. Sampai manakah kamu belayar anakku? Ibu selalu merindukanmu. Bertahun-tahun lamanya, ibunya pun selalu bertanya, namun tidak pernah mendapatkan jawaban. Kini ibunya pun semakin tua, jalannya pun sudah terbungkuk. Suatu hari, ibunya pun mendapat kabar dari seorang nakoda. Hei Mande, tahukah kamu, kini putramu telah menikahi gadis yang sangat cantik, putri bangsawan yang kaya raya. Sungguh benarkah apa yang kau katakan itu? Ibunya pun sangat gembira mendapatkan kabar tersebut. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar menggunakan kapal mewahnya. Ia berlayar dan berlabuh di desa di tempat kampung halaman Malin Kundang. Apakah itu kapal anakku? Ya, aku sangat yakin itu adalah kapal anakku. Aku akan segera ke sana. Malin Kundang pun semakin marah. Ia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu tua yang semakin terseduh-seduh. Yuk, Malin, aku ini ibumu, nak. Aku ini ibumu. Mengapa kau sekarang berubah menjadi seperti ini, anakku? Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, aku akan memaafkan dia. Jika dia anakku yang bernama Malin Kundang, aku akan mengutuknya dia menjadi batu. Tak lama kemudian, cuaca pun berubah menjadi gelap dan suara petir menggelegar. Datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang dan hancur menjadi berkeping-keping. Oh tidak, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku terasa kaku. Oh tidak, apa yang terjadi? Malin pun menyadari bahwa dirinya telah dikutuk. Ia tersimpu mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibu. Pesan moral dari cerita rakyat Malin Kundang adalah: sayangilah orang tua di saat susah maupun senang, dan jangan pernah melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi, mendidik kalian dari kecil. Cukup sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.